Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Suyanto dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, nama kitab-kitab Allah, serta Rasul penerimanya. Dalam pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu mengimani dan memahami nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kalian saksikan tayangan berikut ini. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak contoh video siswi SMP kelas 8 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Zaradi Rendra dari kelas 8E nomor absen 21 mau membaca surat An-Nisa ayat 136 sebagai tugas pendidikan agama Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, itulah tadi lantunan Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang dibaca oleh siswi kelas 8. Bagus bukan? Anak-anak, bisa diambil pelajaran dari tayangan video tersebut bahwa kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Bahkan bukan hanya mengimaninya saja, tetapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan membaca Al-Quran minimal 1 ayat dalam sehari dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Nah, apakah kalian sudah tahu isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 136? Jika belum, mari kita kaji bersama-sama. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 136 menyerukan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan kitab-kitabnya. Dan Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, serta kitab-kitabnya, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengingkari dan tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka neraka jaminannya. Anak-anak, itu tadi penjelasan iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Allah juga memberikan nama-nama kitab-kitabnya secara berurutan dari awal diturunkannya kitab sampai yang terakhir. Keempat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang kitab Taurat.
Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat itu berarti hukum ataupun syariat. Nah, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Jadi tepat sekali kalau kitab Taurat itu diperuntukkan sebagai pedoman ataupun petunjuk hidup bagi Bani Israel pada saat itu. Namun kita sebagai seorang muslim, meski kita bukan termasuk golongan dari Nabi Musa alaihissalam, tetapi kita wajib untuk meyakini bahwasanya kitab Taurat itu benar-benar ada dan benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita itu bisa diperkuat dengan keterangan-keterangan yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, walaqad ataina Musal kitabil la'allahum yahtadun, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Nah, itu tadi kitab pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ke kitab yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur di sini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Nah, seperti sebelumnya, bahwasanya di sini juga kita wajib untuk mengimani kitab Zabur, meskipun sekarang mungkin kita nggak tahu kitab Zabur itu seperti apa. Namun kita harus, sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai bahwa kitab Zabur itu benar-benar ada. Di sini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu liman fis samawati wal ard wa laqad fadalna ba'dan nabiyya ala ba'dan nabiyya ala ba'di wa ataina Dawuda jabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Jadi sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55, tidak ada alasan lagi kita sebagai seorang muslim untuk tidak mengimani kitab Zabur. Walaupun sekarang ajaran kita adalah kitab Al-Quran, namun kita juga wajib mengimani kitab-kitab lain selain kitab Al-Quran. Begitupun dengan kitab Zabur. Sekarang kita lanjutkan kepada kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Nah, kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem, jadi sama dengan kitab sebelumnya di kota Yerusalem. Untuk kitab Injil ini sendiri ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan
Dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Nah, untuk kitab Injil itu sendiri diturunkan untuk menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi pada waktu itu Nabi Isa alaihi salam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Untuk yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu diturunkan tepat pada 17 Ramadan dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur. Kalau kitab-kitab sebelumnya, mengapa hanya terjadi sesaat gitu, pada suatu waktu saja? Tapi mengapa Al-Quran di sini kurun waktunya lebih lama? Karena Al-Quran di sini lebih lengkap kajiannya dari kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi lebih lengkap isinya, lebih lengkap hukum-hukumnya di dalam Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman itu berisi tentang hal-hal yang baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya pedoman itu aturan yang tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar manusia itu dapat mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baiklah, Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu di minggu selanjutnya. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.